Jika berkenan, saya boleh melihat gong si bolong? Boleh, kalau niat baik mah saya mah izinin aja. Ya. Kalau niat jahat ya bawa sendiri siarnya. Sebab saya belum pernah. Jangan. Kalau mau nggak pernah. Kalau niat baik insya Allah. Ya. Sebab tujuannya adalah niat baik. Pemirsa, sesaat lagi saya dan Pak Buang Jayadi akan melihat gong si bolong tersebut. Mari Pak. Nah pemirsa, di sini adalah tempat di mana gong si bolong disimpan oleh Bapak Buang Jayadi. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Bapak Buang Jayadi sudah berada di tempat di mana Bapak menyimpan gong si bolong. Dan pemirsa, tepat di belakang saya ini adalah gong si bolong tersebut. Bapak, boleh saya bertanya tentang gong ini ya Pak? Boleh. Pertama, kenapa gongnya ditutup dengan kain ya Pak? Karena gong ini ditutup, ini bukan apa baju nih. Pakaian dia dari zaman dulu. Oh, jadi ini merupakan pakaian dari penunggu gong ini ya Pak? Iya Pak, memang bajunya dari zaman dulu merah. Oh, jadi selalu berwarna merah? Merah. Jadi sampai sekarang ini ya setiap bulan Maulid atau bulan Syawal saya ganti. Oh, ganti bajunya tapi tetap dengan warna merah? Tetap merah. Oh, dan ini adalah selendang yang selalu dipakai? Iya. Dan juga kagak mau dijahit sama tukang mesin. Oh, jadi bajunya tidak mau harus dijahit dengan tangan? Kadang saya. Oh, Bapak sendiri yang kadang-kadang harus Saya yang bikin. Segini banyaknya tuh bekasnya saya yang bikin. Jadi bukan tukang jahit. Ini Bapak buat sendiri ya? Bikin sendiri. Oh. Beli bahannya. Kenapa tidak mau menggunakan mesin jahit ya Pak? Nggak tahu dah. Sejarahnya begitu. Jadi istilahnya. Jadi Bapak tetap harus mempertahankan sejarahnya bahwa bajunya harus dibuat dengan jahitan tangan Pak? Betul. Apalagi kalau misalnya terus ternyata ada ritual-ritual yang dibiasakan ya, apakah itu memandikan, membuka, menutup, dan ketika melakukan itu terus kemudian ada cerita-cerita. Nah sekali lagi di dalam psikologi adalah ketika semua informasi tersebut disampaikan secara verbal, disampaikan lalu dengan mata, kepala sendiri dilihat, ditambahilah dengan bumbu-bumbu kekuatan bahwa di masa lalu mungkin begini. Nah tentu saja seseorang yang menerima itu, apalagi terus kemudian mendapat tugas untuk menjalankan itu gitu ya, ini tergabung bercampur nih antara cerita-cerita, lalu kemudian ritual yang harus dijalankan, lalu kemudian dia sendiri bergabung dengan imajinasinya. Nah ya tentu saja akhirnya praktek ini menjadi tidak pernah hilang. Merengkuh berpuluh keluh, gong si bolong berpacu melawan sang waktu. Ia bukan sekedar alat musik dengan ratusan tahun usianya, tapi sudah menjadi pusaka bagi engkong buang. Dan layaknya benda pusaka, cerita-cerita di luar nalar ikut larut, terbawa jejak perjalanannya. Gongnya saya boleh lihat? Boleh. Iya. Saya buka. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini, Neng. Kalau dulu sekedar kecil. Dulu bolongannya masih kecil, tapi semakin lama semakin membesar ya? Karena sering dipukul. Jadi pemirsa, ini merupakan gongsi bolong di mana sewaktu ketika ditemukan belum seperti ini, bolongannya belum sebesar ini, tapi semakin lama karena semakin sering dipukul dan dipergunakan dalam berbagai acara, terjadilah pembesaran yang mengakibatkan bolongnya seperti ini. Dan juga ini merupakan akibat dari gongsi bolong yang pernah terjatuh, dan ketika ditemukan pertama kalinya tidak ada bentuknya seperti ini. Tidak hanya engkong buang, tentu saja yang bisa mengisahkan sisi-sisi misteri gongsi bolong. Apalagi konon di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat, ia berbunyi sendiri. Tapi ini kerap kali bunyinya lebih sering saat pagi, siang, atau malam seperti itu, Pak? Kadang-kadang itu jam 12 malam, Neng. Jam 12 malam baru berbunyi? Bunyi sendiri. Saya kaget besoknya apa yang terjadi. Biasanya yang terjadi apa, Pak? Setelah ada bunyi dari malam sebelumnya jam 12 malam seperti itu? Biasanya ada orang yang nyari, yang menganggap. Oh, jadi ketika berbunyi pada saat pukul 12 malam itu seperti pertanda bahwa keesokan harinya ada yang ingin mencari gong ini. Seperti itu. Makanya saya dari masih kecil sampai setua ini masih tetap membawa keyakinan, yakin dengan Muhammad. Iya, Bapak yakin. Tapi ini gongnya masih bisa dibunyikan, Pak? Mau dengar suaranya? Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan. Suaranya kan, kalau dulu mah aduh suaranya mantep banget. Nggak sepele ini enggak. Mungkin disebabkan karena ini juga sudah semakin besar bolongnya. Akibat ini, kedua ini. Oh, seperti itu. Dan juga untuk memukulnya itu harus menggunakan alat ini ya, Pak? Harus hanya menggunakan alat ini? Iya. Bapak, boleh saya minta izin untuk pukul gongsi bolong ini? Boleh. Ya. Saya boleh pukul di bagaimana? Sebelah sini ya? Iya. Seperti itu? Nah pemirsa, untuk memukul gongsi bolong saya harus menggunakan alat khusus ini. Dan Bapak juga bilang jika dulu suaranya jauh lebih besar dan juga lebih menggelegar hanya karena ini sudah semakin bolong, dan juga ini karena gong ini pernah jatuh mengakibatkan suaranya tidak seperti dulu lagi. Maka begitulah, gongsi bolong tidak hanya tampil sebagai benda keramat serta artefak tua. Kehadirannya bahkan diyakini memberi energi positif, sehingga mampu mengalirkan kesembuhan. Mungkin sekedar sugesti diri, tapi yang terjadi semakin banyak yang percaya gongsi bolong bisa menjadi alat penyembuh. Pak, ini juga saya lihat banyak sekali barang-barang seperti makanan, ada alat ini juga ya Pak, kecantikan seperti sisir, lipstik, dan juga peralatan make up dan bunga, kopi, dan juga di sini ada sebuah foto. Maksud dari barang-barang ini apa, Pak? Jadi istilahnya, Neng, kalau foto ya termasuk masih keponakan saya. Oh, foto ini adalah keponakan Bapak? Adanya udah kawin 2, tapi dia kakaknya belum. Oh. Jadi tolong minta dicariin jodoh, ya alhamdulillah insya Allah. Sebab itu urusannya Allah. Dengan karomahnya gongsi bolong,
Insya Allah kalau percaya. Tapi ya bukan hanya dia aja. Kadang-kala ya ada juga. Foto-foto lain berarti pernah banyak yang ditaruh di sekitar sini ya Pak ya? Terutama anak kecil di bawah umur. Dari zaman dulu sampai sekarang masih pada datang. Bahkan belum pada bisa ngomong dan sebagainya. Semenjak di tangan saya, alhamdulillah. Jadi ini merupakan kumpulan nama, di mana nama anak-anak yang pernah sakit dan Iya. sudah sembuh sekarang. Terutama sakit kedua belum bisa ngomong. Bahkan tadi siang ini hari yang ketiga, insya Allah. Oh, ini merupakan nama yang baru saja datang tadi siang ya? Iya. Bapak memang menaruhnya dan ketika nanti sudah sembuh, Bapak akan menyimpan di dalam kotak ini. Masalahnya merupakan ibadah. Saya nggak pernah minta. Nggak. Kalau percaya, insya Allah. Tapi mereka yang datang mencari Bapak sendiri ya, Ya dan itu. juga Gong Sibolong ini. Kekeramatan Gong Sibolong tidak hanya ditandai bunyi sendiri di malam Jumat. Gong tua warisan Engkong Jimin ini bahkan setiap malam harus diberi sesaji. Tapi di sisi lain juga ada upaya-upaya yang kelihatannya justru merupakan bagian dari kepercayaan masa lalu, yaitu animisme dan dinamisme yang meyakini bahwa segala hal, segala benda itu hidup. Berarti ada penunggunya. Dan penunggunya itu ternyata tidak mati walaupun sudah beratus-ratus dan berjuta-juta tahun gitu. Ya, nah bisa dibayangkan betapa sesaknya dunia ini kalau mereka betul-betul hidup semua gitu kan. Jadi segala sesuatu tempat itu pasti ada penunggunya, ada setannya. Bahkan kita, diri saya, diri Mbak, diri semuanya para pemirsa, itu dalam Al-Quran dijelaskan. Korin itu adalah pendamping setan yang terus menggoda manusia kemana-mana, ya. Apalagi tempat-tempat yang memang tidak ditempati, yang memang tempat itu sering diadakan satu pemujaan syirik, mistik dan lain sebagainya. Setan senang di situ. Kemudian orang ada memberikan sesajen dan lain sebagainya, ya. Itu setan senang dia tinggal di situ. Kenapa? Karena memang itu tempatnya mereka, tempatnya untuk mereka menggelincirkan keyakinan manusia agar dia jauh dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ini kopi dan teh ini kenapa? Kalau setiap malam Jumat ya begitu. Bahkan kalau kopi pahit atau kopi manis setiap sore. Oh, jadi setiap sore, setiap harinya Bapak harus memberikan kopi pahit dan juga kopi manis. Waduh Neng, kalau perlu dibikin kopi perut Bapak sakit. Ngasih rasa ke perut. Jadi istirahat telat sedikit kita bikin kopi ya begitu. Tapi apakah semua ini merupakan permintaan dari penjaga Gong Sibolong ini atau memang bagaimana Pak? Semua... Jadi dari zaman dulu, dari orang tua dulu, ya begitu. Oh, jadi ini merupakan pesan turun-menurun yang diberikan kepada Bapak bahwa harus mempersiapkan ini semua? Begitu. Ditambah ini saya juga lihat ada air kelapa, dan air kelapa ini fungsinya untuk apa Pak? Kelapa hijau. Kelapa hijau? Ini harus ada. Harus selalu ada? Harus ada setiap malam Jumat. Oh, kalau misalnya itu kenapa harus ada terus Pak? Sebab menurut riwayat dan sejarahnya, sukaannya adalah itu. Oh, jadi dia menitipkan pesan kepada Bapak bahwa harus selalu ada air kelapa hijau ini. Siap saat insya Allah kalau ada punya rezeki. Kalau kagak punya rezeki, dia juga nangin. Oh, seperti itu. Kalau seseorang tidak pernah ditanamkan, seseorang tidak pernah terpapar dengan ritual-ritual, lalu kemudian dia juga sudah terbiasa untuk mengembangkan nalar dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dia akan cenderung untuk mencari
segala hal berdasarkan bukti. Buktinya apa? Bahwa Tuan Putri itu datang gitu ya. Mungkin bahwa sekarang bahkan di berbagai belahan dunia tantangannya adalah bagaimana bisa membuktikan energi astral itu gitu. Bahwa kalau hantu itu juga bisa ditangkap. Bahwa roh itu juga bisa ada gelombang elektromagnetiknya misalnya. Kembali lagi bahwa kalau kita dibiasakan untuk selalu mendapatkan informasi-informasi yang mistik ya tentu akhirnya kita menjadi bagian dari kelompok yang percaya terhadap hal-hal yang di luar nalar. Nah pemirsa, jadi barang-barang di sini ada kopi pahit, kopi manis, dan juga beberapa bunga, kelapa hijau khususnya. Ini semua merupakan permintaan dari penunggu Gong Sibolong, yaitu Nyai Putri Marni Sanggabuana. Dan juga permintaan ini kerap dilakukan karena beliau sering melakukan interaksi dengan Bapak Buang Jayadi. Seperti itu. Ikuti terus penelusuran saya.